warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Happy Jamesura dari kelas 12 Teknik Komputer dan Jaringan B, SMK N2 Banjarmasin. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai konfigurasi server software. Langsung saja kita ke presentasinya. Yang pertama di sini ada pengertian PBX. Apa itu PBX? PBX atau yang disebut dengan Private Branch Exchange adalah penyedia layanan telepon yang melayani pertukaran telepon dengan pusat di dalam suatu perusahaan dan menjadi penghubung antara telepon dari publik ke telepon perusahaan lainnya di area yang lebih luas sehingga dapat tercakup oleh publik. Selanjutnya jenis-jenis PBX. Pertama ada PMBX, Private Manual Branch Exchange, merupakan sistem hubungan telepon yang pengoperasiannya melalui operator. Dengan sistem ini, penelpon melakukan panggilan telepon melalui operator dengan cara menekan nomor khusus operator terlebih dahulu. Kemudian dapat berhubungan langsung dengan nomor telepon yang dituju. Yang kedua, PABX, Private Automatic Branch Exchange, adalah perangkat penyambungan komunikasi telepon atau interphone atau intercom yang terletak di sisi pelanggan, misalnya di gedung perkantoran yang memerlukan percabangan satuan sambungan telepon. 3. EPABX, Electronic Private Automatic Branch Exchange, merupakan jaringan telepon pribadi yang digunakan oleh organisasi dan perusahaan untuk berbagi jenis komunikasi, baik antar karyawan maupun di luar klien. Yang keempat, PNX, Packet Network Exchange, adalah sebuah tempat penyambungan komunikasi yang menggabungkan PBX dan fungsi VoIP. Dan yang kelima, ada KTS, Key Telephone System. KTS pada umumnya merupakan versi sederhana atau dapat dikatakan sebagai versi minimalis dari sistem PBX yang menyediakan layanan langsung ke Central Office (CO) di line telepon. Selanjutnya tipe-tipe PABX. Yang pertama, PABX digital adalah jenis yang memerlukan perangkat keras konverter untuk mengubah data digital menjadi data analog atau suara melalui pesawat telepon khusus digital. PABX digital ini memiliki ciri khusus, yaitu media penghubungnya menggunakan kabel telepon dengan core 4 kawat tembaga. Yang kedua, PABX analog. Perangkat ini memiliki kemampuan yang cukup bisa diandalkan. Kemampuan suara yang dihasilkan juga cukup baik. Dan pada PABX analog, terdapat beberapa fitur dasar yang mungkin bisa Anda temukan pada ponsel biasa, seperti menerima telepon, mematikan suara telepon, radial, dan speed dial. 3. IP PABX atau yang disebut dengan VoIP PABX. Dengan menggunakan perangkat ini, pengguna bisa mengalihkan panggilan dengan melalui VoIP, Voice over Internet Protocol atau IP, kepada semua pengguna yang tersambung dalam satu jaringan. Selain itu, pengguna juga bisa menghubungi ekstensi lain melalui Internet Protocol. Yang keempat, hybrid PABX merupakan PBX yang mendukung dua teknologi sekaligus, yaitu analog dan digital. Dengan hybrid PABX, fitur yang didapatkan oleh pengguna akan lebih banyak dan cukup bervariasi. Salah satu fitur yang cukup bermanfaat adalah memiliki sistem yang bisa berguna pada keadaan modern saat ini, sehingga sistem komunikasi menjadi lebih fleksibel dan mudah. Apa saja sih sistem PABX berdasarkan sisi link atau penghubung? Yang pertama ada hunting group, adalah sekelompok nomor ekstensi yang diatur untuk memproses panggilan tertentu. Panggilan yang masuk akan diputar dalam hunting group sampai mendapat jawaban. Contohnya, terdapat suatu hunting group dengan 5 nomor ekstensi, yaitu nomor 1001 sampai 1005. Panggilan masuk akan diterima oleh ekstensi 1001. Jika tidak dijawab, akan diteruskan ke 1002. Panggilan akan diteruskan hingga 1005. Jika masih tidak ada jawaban, sistem akan mengirimkan sinyal sibuk ke pemanggil. Pengaturan algoritma panggilan pada hunting group dapat disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya.
Yang kedua ada BRA atau Basic Rate Access, merupakan salah satu tipe konfigurasi pada layanan Integrated Service Digital Network atau ISDN yang digunakan dalam subscriber line untuk menangani layanan komunikasi data suara dalam sistem telepon analog. Karakteristik dari BRA adalah tersedianya dua jenis saluran, yaitu dua buah channel B yang masing-masing beroperasi pada kecepatan 64 kbps dan sebuah saluran kontrol atau delta atau channel D yang dapat beroperasi pada kecepatan 16 kbps. Fungsi channel B untuk menangani sambungan data, suara atau pengguna. Sedangkan channel D atau delta digunakan untuk kombinasi data atau kontrol proximity. DID, Direct Inward Dialing, adalah layanan yang diberikan provider telepon yang memungkinkan alokasi sejumlah nomor telepon yang terkait dengan satu atau lebih saluran telepon. Layanan ini memberikan keuntungan, yaitu menghemat biaya operator switchboard, panggilan yang lebih cepat, dan hubungan yang lebih personal. Karena setiap penelepon akan menghubungi ke nomor privat karyawan secara langsung, bukan ke perusahaan. Primary Rate Access merupakan tipikal layanan dalam PBX yang memungkinkan terjalinnya koneksi telekomunikasi digital end-to-end yang dapat menangani 23 jenis sambungan voice, data, dan video secara bersamaan. Selanjutnya, apa itu sistem hunting? Hunting dapat diartikan sebagai grup kanal pengguna yang dilengkapi dengan sebuah nomor panggilan. Jika nomor tersebut dipanggil, pemanggil akan terkoneksi dengan salah satu sambungan bebas. Koneksi yang terjadi antara sistem hunting dan public exchange atau dikenal dengan central public mempunyai kanal yang disebut dengan subscriber line. Metode hunting mempunyai nomor panggilan yang dikenal dengan istilah DNG atau Dial Number Group. Apa saja perbedaan sistem hunting dengan PBX? Sistem hunting memiliki sebuah nomor panggilan yang dikenal dengan DNG, Dial Number Group, sedangkan PBX nomor operator. Sistem hunting memiliki beberapa nomor saluran DNP, Dial Number Part. Sedangkan PBX, nomor saluran setiap telepon disebut dengan extension. Sistem hunting dapat memanggil DNP secara langsung meskipun tanpa DNG. Sedangkan PBX agar dapat tersambung pada pesawat telepon dengan extension tertentu harus melalui operator. Sistem hunting membutuhkan saluran pengguna untuk menghubungkan kanal dengan layanan central public. Sedangkan PBX hanya menggunakan terang LAN. Apa itu terang LAN? Terang LAN merupakan saluran yang mengoneksikan central public dengan PBX. Sistem hunting memiliki koneksi yang terjadi antar LNG diatur oleh central public. Sedangkan PBX, koneksi antar telepon lokal extension tidak memerlukan bantuan central public. Cukup dengan bantuan PBX saja. Sistem hunting, sambungan antar LNG akan dihitung sebagai tarif. Sedangkan PBX, sambungan telepon antar pesawat telepon extension tidak menghasilkan hitungan biaya. Itulah perbedaan sistem hunting dengan PBX. Selanjutnya jenis-jenis hunting. Pada virtual hunting, proses hunting dimulai dengan mencari member berdasarkan digit nomor yang ditekan atau didial. Sebagai contoh, dalam sistem hunting ini terdapat 7 member. Kemudian, dalam satu waktu ada proses dialing member keempat. Sistem akan memulai pencarian mulai dari member keempat hingga urutan member terakhir. Jika tidak ditemukan, dilanjutkan ke member ke-1 sampai ke-3. Jika tetap tidak ditemukan, akan berlanjut ke member yang berada di grup berikutnya. Yang kedua, regular hunting. Proses regular hunting berdasarkan member yang sedang dalam kondisi ideal atau tidak berada dalam koneksi panggilan. Jika ditemukan, hunting dilanjutkan ke member pada grup selanjutnya. 3. 2WP dan 2WB merupakan jenis hunting linear yang diimplementasikan untuk sambungan panggilan dua arah. Tujuannya mencegah terjadinya penggunaan kanal secara bersamaan. 4. GUCD dan UCD. Persamaan kedua jenis hunting ini adalah proses pencarian dilakukan secara merata terhadap semua member.
sehingga sangat cocok untuk panggilan terminating. Perbedaannya adalah yang pertama, UCD adalah mekanisme hunting yang dilakukan secara acak dalam grup member. Jika tidak ditemukan, dilanjutkan secara normal seperti mekanisme seksual. Yang kedua, pada GUCD, awal hunting terhadap member telah ditentukan terlebih dahulu, menghindari proses acaknya. 5. ANNC hunting. Tipe hunting ini memiliki konsep kerja mirip dengan GUCD. Perbedaannya adalah pada hunting ini, proses terminating yang ditunjukkan pada announcement. Selanjutnya ada arsitektur PBX. Pertama ada signaling cards, berperan sebagai perangkat yang menangani proses pengiriman dan penerimaan sinyal pada extension atau DTMP, Decadic Pulse. 2. LAN card. LAN card adalah titik koneksi yang menjadi penghubung antara kanal extension dan sentral PBX. 3. Trunk cards merupakan terminasi atau antarmuka penghubung antara jalur terang menuju PSTN dan pengaturan PBX. Tugas utama bagian ini adalah mengontrol trafik saluran terang, mengonversi channel signal dengan internal signal pada PBX, dan sebagai antarmuka penghubung signaling dengan central public atau PSTN. 4. Switch cards berperan sebagai switch antar komponen LAN card atau port extension jika terjadi panggilan secara internal dan menjembatani komunikasi antara LAN cards dan port trunk card ketika terjadi panggilan dari luar. 5. Processor cards bertugas sebagai pusat pengontrol yang mengatur dan mengendalikan setiap kegiatan seperti maintenance, operation, call processing, billing, dan safeguarding. Yang keenam, IFX, Interactive Voice Response atau Operator Support. IVR bertugas menyediakan layanan koneksi pada setiap panggilan masuk atau incoming call yang dapat dikendalikan oleh mesin, baik secara otomatis maupun menggunakan bantuan tenaga manusia. Selanjutnya kita ke teknologi SIP. IP atau System Initiation Protocol adalah salah satu jenis protokol yang digunakan dalam jaringan berbasis VoIP. Fungsi utama SIP adalah menentukan standar dalam proses signaling dan pengontrolan sesi komunikasi dalam paket komunikasi telepon, baik secara otomatis maupun menggunakan bantuan tenaga manusia. Lebih tepatnya, dapat dideskripsikan sebagai protokol dalam proses pengiriman sinyal dan mekanisme pengontrolan yang bekerja pada application layer agar digunakan untuk membentuk, mengubah, dan mengakhiri sebuah sesi komunikasi berbasis multimedia antar pengguna. Tahapan membangun dan mengonfigurasi jaringan berbasis SIP adalah yang pertama, user location adalah cara mengobservasi lokasi pengguna yang akan dihubungkan dan saling berkomunikasi. 2. User availability adalah fase analisis keterlibatan dan partisipasi berbagai elemen pengguna ketika melakukan komunikasi. 3. User capability berarti mendesain jenis media dan aspek-aspek penentu terhadap protokol dan media yang akan digunakan dalam berkomunikasi. 4. Session setup digunakan sebagai tanda dimulainya sebuah proses komunikasi antara pemanggil dan penerima. 5. Session management. Setelah keempat tahapan terpenuhi, dilanjutkan ke fase transfer, modifikasi, dan pengakhiran sesi komunikasi. Selanjutnya, konten message dalam SIP. Request atau message adalah pesan yang dikirimkan oleh perangkat pengguna kepada server yang berisi tentang permintaan jenis operasi yang akan dilakukan oleh pengguna. Elemen kontak message yaitu yang pertama, register. Register dapat difungsikan oleh pengguna dalam membuat daftar baru tentang informasi kontak respon yang mengandung konten tentang keadaan permintaan dan status kode yang ditampilkan. 2. ACK merupakan informasi yang menunjukkan bahwa klien telah menerima respon yang terakhir setelah adanya request invite. Tipe ini hanya dapat disertakan dalam request message. Yang ketiga, BY
Pemberitahuan yang dikirimkan oleh klien pada server bahwa sesi percakapan akan diakhiri. 4. Cancel. Cancel digunakan untuk membatalkan request message ketika belum memperoleh balasan dari server. 5. Invite. Pesan ini digunakan untuk memberitahukan ada user baru atau layanan lain yang di-loading dalam komunikasi. 6. Option. Option digunakan untuk menampilkan kapas server. 7. Update. Update memberikan informasi bahwa server melakukan tindakan modifikasi keadaan sesi tanpa mengubah kondisi dialog. 8. Refer. Refer berarti meminta klien untuk mengirimkan request untuk melakukan transfer panggilan. 9. Break. Dikirimkan sebagai tanggapan terhadap respon sementara atas permintaan yang dikirimkan klien. 10. Subscribe, yaitu menjadwalkan pemberitahuan notifikasi kepada klien secara berkala tentang adanya informasi baru. 11. Notify, berarti memberikan informasi baru kepada penggunanya. 12. Publish. Publish yaitu mempublikasikan event layanan ke server. 13. Message adalah membagikan pesan melalui aplikasi instant message. 14. Info. Info berarti mengirimkan informasi mid-session tanpa mengubah session state. Selanjutnya respon. Respon merupakan pesan sebagai umpan balik dari server terhadap request yang dikirimkan oleh klien, berisi tentang jenis operasi yang diinginkan oleh pengguna. Jenis kode respon antara lain 1XX disebut dengan provisional atau sementara yang memberikan informasi bahwa request telah diterima dengan baik dan sedang dalam pengerjaan. 2XX disebut dengan sukses yang memberikan informasi bahwa request telah berhasil diterima dengan baik. Permintaan tersebut dikenal dalam daftar operasi yang tersedia dan disetujui untuk dieksekusi. 3XX disebut redirection yang mendeskripsikan bahwa request yang diterima memerlukan keterlibatan proses tindakan lebih lanjut. 4XX disebut client error yang menunjukkan kesalahan pada request pada baris sintaksnya sehingga server tidak dapat mengenali dan berakibat kegagalan dalam sistem pemrosesannya. 5XX disebut dengan server error yang menunjukkan kode kegagalan saat server tidak berhasil mengakomodasi request yang dikirimkan klien. 6XX disebut dengan global payload code yang memberikan informasi bahwa request yang dikirimkan klien tidak dapat dikerjakan oleh server. Yang terakhir adalah elemen pendukung SIP dalam komunikasi voice. 1. User agent terdiri atas UAC, user agent client, dan UAS, user agent server. UAC berperan mengirimkan permintaan SIP dan akan diterima oleh UAS. Kemudian permintaan tersebut dikembalikan dalam bentuk respon layanan SIP. Karakteristik telepon berbasis SIP adalah model komunikasi klien server yang juga menyediakan fitur telepon seperti calling, answer, dial, reject all call, dan call transfer. 2. SIP proxy server. Elemen ini terdiri atas UAS dan UAC yang bekerja sebagai komponen perantara antar komponen dalam jaringan. Server ini berperan dalam menentukan alokasi routing dan menjamin bahwa pengiriman request dari klien ke server akan lebih cepat dan dekat rutenya. 3. Redirect server merupakan server pengalih yang menghasilkan kode respon 3XX redirection pada setiap permintaan yang diterimanya. Selanjutnya, request tersebut diarahkan pada klien yang dituju dengan cara menghubungi alamat URL. 4. Registrar merupakan endpoint dalam sistem SIP yang bertugas menyediakan layanan lokasi dengan cara menerima setiap permintaan register dari klien, mencatat dan menyimpan alamat dan parameter dari setiap user agent. 5. Session Border Controller. Pembentukan sesi komunikasi dapat dilakukan melalui user agent secara back-to-back. Berfungsi menjembatani komunikasi antara user agent dan server SIP pada setiap layanan yang dijalankan, termasuk network topologi heading dan NAT firewall. Dan yang terakhir, gateway. Gateway digunakan untuk mengoneksikan jaringan SIP ke jaringan lain, seperti jaringan PSTN,
atau jaringan paket switch. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.